Yang pertama, ibu. Wajib kita hormat kepada ibu. Jangan sampai menyinggung perasaannya dan jangan sampai mengungkapkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaannya pula. Dan jangan sampai bikin jengkel yang membuat akhirnya dia sampai sakit hati hingga terlepas ucapan. Ketika seorang anak tidak dapat ridho orang tua, hidup pertama yang susah siksanya bukan di sana tapi di dunia. Rezekinya tidak akan berkah. Sulit dalam mencari rezeki kalau dia menyakiti hati orang tua, terutama ibu yang telah melahirkannya. Yang kedua, bapak. Bapak wajib dihormati karena pemimpin dalam rumah tangga dan dialah pengendali semua kebijakan yang ada di dalam rumah tangga. Oleh karenanya, siapapun kita, sehebat apapun, harus angkat topi karena orang tua lah yang membuat kita bisa sukses. Kita lahir enggak jadi bin salabin abrakadabra langsung seperti ini terus hebat, tapi begitu banyak andil orang tua untuk membesarkan kita, membiayai kita, mendidik kita, mengasuh kita, mengarahkan kita. Itu semua jasa Bapak. Yang ketiga, guru. Wajib kita hormati lantaran ilmu. Artinya bahwa as-syaikhu atau yang disebut dengan al-ustadz itu namanya guru. Kabir wa in kana saghir atau wa in kana. Jadi yang disebut guru itu muda tetapi dianggap tua meskipun usianya muda. Nah, sekarang ada orang yang dia udah tua tapi masih dianggap kecil lantaran ketiadaan ilmu. Dan yang ketiga, yang keempat, orang yang wajib dihormati adalah orang yang lebih tua dari kita. Orang tua kita dulu mendidik kita, mengajarkan kita, baik di masyarakat maupun ketika berada di masjid atau mushola. Hebatnya luar biasa orang tua kita. Pada saat nih yang lebih muda jadi imam, itu selalu mempersilahkan doa kepada yang tua. Pak, silakan. Pak, silakan. Begitu enggak dulu? Seperti itu kehidupan orang tua kita. Digambarkan dulu. Saking dia hormat, tawadhu, disitulah yang disebut zinatul ilmi at-tawaddu wal adab. Jadi hiasan ilmu itu adalah tawaddu dan adab. Meskipun kita hebat, kita pintar, kita jadi imam, tapi ada terkadang kita, Pak, silahkan imam. Kata yang tua, maaf, saya udah enggak fasih lagi di sana. Tapi ikhtiroman itu terus dipakai. Kemudian begitu juga gurunya masih muda, muridnya udah tua. Ketika dia jadi imam, dia bisa mempersilahkan gurunya, Pak Guru, tolong imam. Dulu seperti itu. Kenapa? Tahu apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata
orang tua kita dulu itu udah lebih dulu ngamalin apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan setelahnya bercampur dengan berbagai macam aliran di Indonesia yang nampaknya hal-hal semacam itu yang dulu udah berjalan, banyak yang udah terkikis, tergusur dan tergeser hingga persis udah kayak orang berenang. Ini yang muda-muda udah kurang rasa hormatnya kepada yang tua. Bahkan cara salaman saja ini enggak menunjukkan anak itu punya ilmu. Artinya salaman sama orang tua kayak robot. Coba lihat hadirin. Miris kita, oh iya ya. Mari kita pertahankan pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 4 ini. Ini sebagai muqaddimah. Kemudian buka kalau di sini halaman 37. Kita masih hadis lanjutan tentang anugerah Allah atau karunia Allah bagi hamba-Nya. Jadi Allah lagi sedang menunjukkan kepada hamba-hambanya, bukan menunjukkan bahwa Allah itu lemah, justru menunjukkan betapa hebatnya karunia Allah itu. Sampai masalah rezeki, emang siapa yang ngasih rezeki? Sampai soal pakaian, emang siapa yang ngasih pakaian? Jadi dalam kehidupan ini kita disuruh tahu diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ untuk ada pengakuan bahwa pantas kita disuruh Allahu Akbar. Karena segala sesuatu yang maha segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Bapak bisa lihat terjemahannya itu di sebelahnya. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin, keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ini artinya bahwa dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, ada yang seandainya orang itu paling bertakwa, itu juga tidak akan menambah kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Jadi sebetulnya begini, ketika kita taat kepada Allah, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah. Artinya bahwa kita mau taat, kita tidak taat, konsekuensinya kembali kepada kita. Karena yang butuh bukan Allah, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini diserahkan kepada kita. Artinya apa? Seperti pesan Allah kepada lewat malaikat Jibril, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Satu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi, kemudian Nabi dipesan 3 hal. Salah satu di antaranya yang pertama adalah, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, silakan kamu hidup sesukamu karena kau akan mati.
Artinya bahwa khitab ini meskipun ditujukan kepada Nabi tapi berlaku untuk umatnya, untuk kita. Artinya kita mau hidup taat atau kita mau hidup tidak taat itu diserahkan kepada kita. Kita mau sholat kek, kita mau ibadah kek, mau maksiat kek, mau bangkang kek, itu terserah. Cuma konsekuensinya ada. Fa innaka mayyitun. Di situ ancamannya. Karena kau akan mati. Cerita orang hidup kalau udah mati ditutup. Itu yang dibawa mati apanya? Amalnya. Nah kita ini kan lagi bikin amal nih. Bawa bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tadi diguyur hujan, ini enggak mengurungi niat bapak-bapak untuk melangkah menuju taklim. Ini hebatnya. Padahal dari Musola Al-Hasanah kan jauh, ada enggak 1 kilo? Tapi enggak urunan berangkat juga. Hebat ini. Masya Allah. Ini mah patut dikasih kopi. Oh iya, saya belum ucapin terima kasih nih Pak Haji Surip sama Pak RW. Saya diajak makan pindang, Masya Allah. Sampai sekarang rasanya mata saya terang. Nikmat, terima kasih Pak Haji Surip. Mudah-mudahan tambah berkah rezekinya. Jadi ternyata ketakwaan yang kita lakukan itu bukan untuk menambah kekuasaan Allah. Dan itu adalah pemberian Allah yang mana nanti Allah akan balas dengan surganya di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Jadi jangan khawatir sekecil apapun amal yang kita lakukan pasti mendapat balasan dari Allah. Jadi sekarang itu apa-apa yang kita lakukan niatkanlah ikhlas karena kemudian Allah ungkapkan lagi. Ini secara langsung ini. Kita disentuh lewat hadis kursi ini. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Kebalikannya pun begitu juga. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Artinya bahwa ketika ada orang yang membangkang paling hebat menentang Allah, bahkan gak mengakui Allah, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, tapi ada orang yang lebih paling pembangkangnya kepada Allah itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Tetap saja Allah yang maha qahar, maha gagah, ya tidak akan berkurang. Allah yang maha segala-galanya sedikit pun tidak akan berkurang. Dan kebetulan kita sudah ditunjukkan dalam sejarah peradaban di mana pada saat Nabi Musa hidup di situ ada kerajaan yang
paling mengaku hebat, yakni Fir'aun. Sampai dia bilang, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Semua orang disuruh menyembah dan tunduk kepadanya. Ini udah Allah contohkan. Sehingga anak buahnya, bala tentara dikerahkan pada saat itu karena ada seseorang mimpi, dalam mimpinya di sana Fir'aun terancam dengan lahirnya anak laki yang akan menjadi pemimpin. Lalu setiap ada orang hamil dibedah, kalau itu laki-laki langsung dibunuh di situ. Tapi kalau perempuan ditutup lagi. Apakah mati? Ya mati, orang dibedah perutnya. Jadi nggak aman orang hamil pada saat itu. Dia takut terancam. Tapi Allah Maha Kuasa. Ketika ibunda Nabi Musa lahir, Masya Allah, dengan kekuasaan Allah bersupaya enggak ketahuan ketika lahir Nabi Musa itu dikukus dalam kobaran api, kemudian ditutup. Lalu pada saat bala tentara datang, apakah benar ada orang melahirkan di sini? Tidak, diperiksa, benar nggak ada. Makanya akhirnya Nabi Musa dikanyutin di Sungai Nil. Lalu pada saat istri Fir'aun lagi sedang mandi, lalu ada sebuah kotak yang melintas di Sungai Nil, diambil, dan sebetulnya itulah yang ditakutin oleh Fir'aun. Sehingga karena istrinya nggak punya anak yang bernama Asia, lalu dibawalah pulang atas permintaan istri, dibesarkan di sana. Dalam sejarah Nabi Musa itu sempat pada saat lagi digendong Fir'aun, jenggotnya ditarik sekeras-kerasnya. Sehingga Nabi Musa dianggapnya udah pinter, kemudian kata istrinya, tolong, dia ini masih anak-anak, tidak, diambilkanlah di sebelah kanannya roti, di sebelah kirinya bara api. Kalau dia ambil roti, ini anak udah paham. Tapi kalau dia ambil api, maka ini anak berarti belum ngerti apa-apa. Begitu dikasih pilihan, hadirin mau ngambil roti, diterpak malaikat Jibril, akhirnya ngambil bara api, dimakannya. Makanya Nabi Musa itu nabi yang enggak fasih, cadel. Nah, orang cadel ini enggak boleh jadi imam. Makanya dia minta untuk diutus lagi Nabi Harun untuk mendampingi dia. Sehingga dia berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu dia ngakunya Tuhan ana rabbukumul a'la, begitu hebatnya dihinakan oleh Allah. Dengan apa? Ketika Nabi Musa dan bala tentaranya dikejar. Nabi Musa punya tongkat, kemudian tongkatnya disuruh lempar. Ya Musa, idrib bi'asakal bahr. Hai Musa, lemparin tuh tongkat kamu. Makanya hadirin, saya anjurkan, kalau pergi ke pantai ini, Pak RW punya tongkat, lemparin aja ke laut. Kayak Nabi Musa. Insya iya. Ya kita bukan Nabi Musa. Itu tentara Nabi Musa dan Nabi Musa, akhirnya mereka bisa melintasi Laut Merah. Itu kalau kita ke Jeddah, hadirin, kita perhatikan selamnya luar biasa itu Laut Merah. Tapi kekuasaan Allah, dia bisa mengarungi itu. Nah, kemudian melihat tentara Nabi Musa bisa
nyebrangin itu, tentara Fir'aun coba-coba bersama Fir'aun. Akhirnya Fir'aun pun ketika udah di tengah laut, lalu disatukanlah air laut, tenggelam dia di sana. Pada saat dia mau mengucapin la ilaha illallah baru sampai la ilaha langsung dicekik oleh malaikat maut, mati dalam keadaan kafir. Makanya dihempas kemudian dipiramid untuk menunjukkan contoh orang yang menghinakan Allah. Itu manusia paling durhaka. Itu nggak akan mengurangi atau mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen jadi orang Badung, sebadung-badungnya hidup di dunia, silahkan, nggak masalah. Tapi ingat, pada saat kita mati itu siapa yang bisa nolongin kita? Anak, no way. Bini, apalagi. Benar. Istri meskipun dekat dengan kita pada saat kita udah berpisah, berada di alam kubur, itu istri udah kagak bakal bisa nolongin kita. Asal udah begitu juga. Apalagi Pak, kalau kita nih yang meninggal, emang istri bisa membantu kita, peduli sama kita? Udah enggak. Kata Oma, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Bener kan? Secepatnya bangkai dipendam. Kok bisa aja nyambung ini sama yang tadi Jena dah. Ya ibadi, berikutnya Allah masih ngajak bicara kita. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Ini pun demikian. Kalau sekiranya seluruh manusia dari awal dan juga sampai manusia terakhir, kemudian semua mereka pada minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Ini air yang netes dari jarum berapa sih besarnya? Air laut dicelupin jarum, ditarik, netes, berapa sih besarnya dibandingkan laut? Sedikit pun nggak akan berkurang karunia Allah, meskipun diminta oleh miliaran manusia. Ya contoh seperti sekarang, emang Allah bangkrut ngurusin manusia, semua rezekinya diatur, sampai engkuk, tahu nggak binatang engkuk? Yang kalau kita lagi musim hujan kayak gini nggak di tanah, itu ada kan binatang engkuk. Kadang kita suka mikir, dan engkuk itu nggak ada yang kurus, semuanya engkuk itu gemuk. Saya belum pernah dengar engkuk kena diabetes. Benar ini mas. Itu siapa yang ngasih rezeki kok bisa hidup dia padahal di bawah tanah.
Nah ini artinya sampai sekarang pun manusia rezekinya masih ada enggak? Contoh, saya nggak menghayal di sini ada kopi, tapi begitu sampai, ini kan Allah yang gerakin. Salah satu anak buahnya Pak DKM, iya siapin kopi, ntar siapa tahu nih guru kita dia pengen ngopi. Benar. Alhamdulillah. Lah ini yang bikinin dapat pahala, DKM-nya juga dapat pahala. Dan di sini kita bisa berpikir, sebanyak apapun yang diminta oleh manusia itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, karena Allah itu Maha Ghani. Artinya Allah itu kaya luar biasa. Pernah satu ketika Nabi Sulaiman pengen ditawarin untuk bisa ngatur rezeki untuk makhluk Allah. Dikasih kesempatan sekali Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, itu aku sudah siapkan. Silakan kau kasih makan yang ada di lautan dan yang ada di daratan. Bener disiapin, disajiin, dan Nabi Sulaiman tuh mengerahkan anak buahnya jin untuk ngasih makan yang ada di lautan. Tapi teriakan yang di dalam laut, ada ikan yang dia bilang, saya hari ini belum dapat, semuanya enggak kebagian. Jadi artinya enggak merata. Kemudian dia kasih semut. Ternyata makanannya dimakan separuh, kemudian ditinggalin separuh. Nabi Sulaiman kan ngerti bahasa semut. Hei semut, kenapa gua tidak habiskan ini makanan? Padahal ini aku berikan rezeki buat kamu. Wahai Nabi Allah, aku enggak yakin. Kenapa aku makan separuh? Kalau yang memberikan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku habiskan, besok aku masih dapat rezeki. Tapi karena engkau yang memberikan, aku khawatir besok kau kagak akan ada cadangan untuk membagi aku. Semut sampai bilang begitu. Betapa Allah luar biasa. Miliaran makhluk yang ada di bumi ini, tiap siang malam rezekinya ada. Saya sempat berpikir, iya ya, Pak, ada kan tukangan yang kelilingnya pada saat kita lagi tidur. Tukang apa? Sekuteng. Kan saya mikir, ini ngapa orang pada tidur dia jualan. Dan satu-satunya tukangan yang nggak pernah diganggu oleh jin, oleh hantu, oleh mendik, tukang sekuteng. Coba, saya pernah tanya tukang sekuteng, mengapa nggak pernah diganggu? Ada jawabannya. Ternyata tukang sekuteng itu jualannya bukan jualan makhluk. Yang dia jual itu air. Artinya bukan barang yang bernyawa. Coba, kalau mereka jualan sate, lihat si bokir. Tuh, ingat kan? Diminta sama kuntilanak kan? Masya Allah. Nah itu kalau nggak ada rezekinya mungkin dia kapok kalau bakal jualan tuh tukang skuter. Kita udah tidur lagi ngantuk, teng. Itu ada bunyi begitu tuh. Kata istrinya, Pak pengen. Pak kalau udah bini yang ngomong, tanya ada Pak Jijena. Emang bisa nolak? Enggak. Manggilnya juga kan ayang-ayang. Ada apa ayang? Icu. Dibeliin nggak kira-kira? Lah dibeliin, bener. Ya udah, Cini bangun, tuh Pak.
Orang kalau nganten baru bahasanya juga bahasa bocah dipakai. Makanya kalau mau niru, ya hidup pengen indah, ya Pak Haji Jenal. Kemudian kita masih tetap diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, ini kembali lagi kita disentuh. Sesungguhnya semua amal itu maksudnya amalan-amalan kita yang kita lakukan, yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya ia memuji Allah. Jadi kalau kita nih mengapa pada saat mau melakukan sesuatu disuruh baca bismillah, kemudian sesudahnya ucapkan alhamdulillah, itu dahsyatnya itu amal. Orang yang selalu mengawali dengan baca bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah, Allah akan cukupkan dia hidupnya, insya Allah. Pantesan kita kalau habis mendapatkan nikmat, contoh dalam kondisi perut lagi kosong, bubar ngaji, kemudian di situ kita diajak makan lontong. Masya Allah, masuk ke dalam perut yang kosong tadi, itu kan rasanya nikmat banget. Jangankan dimakan, belum dimakan aja kita baru dengar gorengan kayak pertemuan yang lalu, itu kita udah girang banget. Tapi nggak tahu ini karang sepi. Oh, jadi seakan-akan ini nggak terdengar suara gorengan. Apa iya kagak ada lontong? Itu kan idkhalus surur. Artinya bisa membuat orang lain tuh gembira. Nah, yang seperti ini hadirin ini kan kita akhirnya begitu habis makan ngucapin alhamdulillah. Itu dicatat, ditulis oleh Allah karena kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu. Jadi hendaknya setiap kita dapat nikmat jangan lupa alhamdulillah. Pernah nggak Pak, pagi-pagi Bapak ada yang ngasih amplop? Nah itu cukup, ucapin tuh alhamdulillah. Bapak, saya ini dapat amanat dari Pak RT, tolong diterima. Benar, kita terima, alhamdulillah. Ada Bapak, nanti jangan lupa minggu depan dikembalikan lagi. Jadi ucapin dulu alhamdulillah. Emang ada apa? Nanti mau ada kerja bakti sosial. Tuh kan kita udah dapat pahala karena ngucapin alhamdulillah. Begitu kita buka, ada nggak isinya? Ya kosong, memang disuruh isiin, bakal minggu udah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, jangan sekali-kali ia mencela.
atau menyalahkan, kecuali kepada dirinya sendiri. Artinya kalau kita ini mendapatkan sesuatu yang memang kita tidak harapkan, jangan sekali-kali nyalahin Allah. Sehingga kita pernah dengarkan ada seorang penceramah mengatakan begini di akhir ceramahnya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau sekiranya ada hal kebaikan yang saya sampaikan, itu semata-mata petunjuk dari Allah. Kalaupun ada kekurangan yang saya sampaikan, itu semata-mata karena kebodohan saya. Itu mengakui secara konsekuensi bahwa kita manusia memang nggak berdaya apa-apa. Nah, kalau satu hari kita itu dapat rezeki, ucapkan alhamdulillah, masya Allah, kagak disangka. Kayak saya pagi-pagi ditelepon Pak RW. Kakek di mana? Saya ada di rumah. Yuk kita jalan-jalan. Masya Allah. Baru ditelepon doang itu saya girangnya udah kayak apa. Itu saya ucapin alhamdulillah kagak berhenti-berhenti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan begitu. Padahal saya dekat banget ya, dekat Anda, tetapi saya kagak pernah tahu. Setelahnya dikasih tahu, ya ampun ini sering saya lewatin, ngapa saya nggak pernah nengok, nggak pernah mampir di sini. Kemudian sampai jadi kenyataan, kemudian saya merasakan nikmat luar biasa. Itu yang disebut dengan idkhalus surur. Jadi baru ditelepon aja kita udah girang. Makanya besok-besok hadirin kalau punya HP, coba dah temannya ditelepon. Halo teman, lagi ngapain? Oh saya ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Iya. Ada apa? Saya mau numpang ngopi. Kan ada gitu. Baik hadirin, ini saja disampaikan bahwa ada manfaatnya. Mudah-mudahan insya Allah kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Dalam bentuk syukur tetap kita beribadah kepadanya, dan insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah.